pagi, mahasiswa sekalian. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam kelas kebidanan komunitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik proses perancangan program pelayanan kebidanan komunitas. Topik ini sangat penting, karena akan membantu kalian memahami bagaimana seorang bidan mampu merancang pelayanan yang tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada sesi pembelajaran ini, terdapat 3 capaian utama yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tuntutan masyarakat terhadap perubahan dalam layanan kesehatan. Ini berarti mahasiswa tidak hanya memahami layanan dari perspektif tenaga kesehatan, tetapi juga mampu menangkap suara perempuan sebagai pengguna layanan, termasuk harapan, pengalaman, dan kritik terhadap pelayanan yang ada. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Analisis ini tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, tetapi mencakup berbagai jenis kebutuhan, baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yang telah dinyatakan dalam bentuk tindakan, maupun yang ditentukan berdasarkan standar kesehatan. Ketiga, mahasiswa mampu merancang intervensi kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, mahasiswa tidak hanya mengumpulkan data, tetapi mampu mengintegrasikan hasil analisis menjadi sebuah rencana program yang relevan, kontekstual, dan berbasis pada prinsip pelayanan kebidanan yang berkualitas. Dengan mencapai ketiga tujuan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan aplikatif dalam merancang pelayanan kebidanan komunitas yang berorientasi pada kebutuhan nyata perempuan. Pada sesi ini, kita akan mulai dengan memahami konteks dasar dalam pelayanan kebidanan komunitas. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya bidan, kita tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai perancang program yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa pelayanan kebidanan komunitas harus dibangun di atas 3 landasan utama. Yang pertama adalah need-based, yaitu pelayanan yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua adalah demand-driven, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan tuntutan, harapan, dan pengalaman perempuan sebagai pengguna layanan. Dan yang ketiga adalah evidence-informed, yaitu pelayanan yang tetap mengacu pada bukti ilmiah dan standar praktik yang berlaku. Namun dalam praktiknya, seringkali kita menemukan adanya kesenjangan. Program kesehatan sering dirancang lebih banyak dari perspektif tenaga kesehatan, berdasarkan apa yang kita anggap penting, bukan dari apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan oleh perempuan sebagai pengguna layanan. Disinilah tantangan kita sebagai bidan, bagaimana kita mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan, kebutuhan nyata, dan suara masyarakat dalam merancang pelayanan kebidanan yang berkualitas. Konsep pertama yang perlu kita pahami adalah need-based, atau pelayanan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks kebidanan, ini berarti bahwa pelayanan yang kita rancang harus didasarkan pada kondisi kesehatan yang benar-benar dialami oleh perempuan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau persepsi tenaga kesehatan. Kebutuhan nyata ini biasanya terlihat dari masalah kesehatan aktual di masyarakat, seperti tingginya angka anemia pada ibu hamil, adanya kehamilan risiko tinggi, atau rendahnya cakupan kunjungan antenatal care. Untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber data. Kita perlu melakukan pengkajian komunitas, melakukan wawancara dengan perempuan, serta menggunakan data epidemiologi yang tersedia. Sebagai contoh, jika dalam suatu wilayah ditemukan banyak ibu hamil mengalami anemia, maka kebutuhan nyata yang harus dipenuhi adalah pemberian suplementasi zat besi yang disertai dengan edukasi gizi. Contoh lain, jika banyak ibu tidak melakukan kunjungan nifas,
maka hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pelayanan tindak lanjut atau follow-up postpartum care. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua kebutuhan disadari oleh masyarakat. Ada kondisi di mana perempuan merasa dirinya baik-baik saja, padahal secara klinis terdapat masalah yang memerlukan intervensi. Disinilah peran bidan menjadi sangat penting, yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan yang tersembunyi dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Konsep berikutnya adalah demand-driven, yaitu pelayanan kebidanan yang berbasis pada tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama adalah perempuan sebagai pengguna layanan, bagaimana mereka memandang pelayanan, apa yang mereka harapkan, dan apa yang mereka rasakan selama mengakses layanan kesehatan. Tuntutan masyarakat tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga mencerminkan pengalaman mereka terhadap pelayanan yang pernah diterima, serta ekspektasi mereka terhadap peran bidan. Tuntutan ini bisa muncul dari berbagai hal, seperti keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih ramah, komunikasi yang lebih jelas, atau pelayanan yang menghargai privasi dan martabat perempuan. Selain itu, tuntutan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan pengalaman sebelumnya. Dalam beberapa konteks, keputusan terkait kesehatan tidak hanya ditentukan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga atau lingkungan sosialnya. Sebagai contoh, seorang ibu mungkin menginginkan bidan yang lebih ramah dan komunikatif, yang mencerminkan prinsip respectful maternity care. Ada juga yang mengharapkan layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sebagai bentuk tuntutan terhadap aksesibilitas. Bahkan, dalam proses persalinan, sebagian perempuan menginginkan adanya pendampingan sebagai bentuk dukungan emosional. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua tuntutan masyarakat selalu sejalan dengan standar medis atau evidence yang ada. Disinilah peran bidan menjadi krusial, yaitu mampu menyeimbangkan antara memenuhi harapan perempuan dengan tetap menjaga keamanan dan kualitas pelayanan berdasarkan bukti ilmiah. Dengan memahami tuntutan masyarakat secara mendalam, kita dapat merancang pelayanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga lebih diterima dan bermakna bagi perempuan. Konsep terakhir adalah evidence-informed, yaitu pelayanan kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik atau evidence-based practice. Sebagai tenaga kesehatan profesional, setiap intervensi yang kita berikan tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi harus mengacu pada ilmu pengetahuan yang telah teruji. Dalam praktik kebidanan, ini berarti kita menggunakan berbagai sumber evidence, seperti pedoman klinis dari organisasi internasional maupun nasional, hasil penelitian terkini, serta praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi ibu dan bayi. Sebaliknya, pendekatan evidence-informed juga mengharuskan kita untuk menghindari praktik yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, termasuk intervensi yang tidak perlu atau bahkan berpotensi merugikan. Sebagai contoh, dalam penanganan anemia pada ibu hamil, penggunaan tablet zat besi merupakan intervensi yang telah terbukti secara ilmiah. Dalam praktik persalinan, inisiasi menyusu dini atau IMD juga merupakan intervensi berbasis evidence yang memberikan banyak manfaat bagi bayi dan ibu. Selain itu, pada kondisi preeklamsia, penggunaan magnesium sulfat atau MgSO4 menjadi standar terapi yang direkomendasikan untuk mencegah kejang. Melalui pendekatan evidence-informed, kita tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Setelah kita memahami masing-masing konsep, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan ketiganya dalam praktik pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan yang berkualitas tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja. Kita harus mampu melihat apa masalah kesehatan yang nyata di masyarakat, atau yang kita sebut sebagai need-based. Di saat yang sama,
kita juga harus memahami apa yang diinginkan dan dirasakan oleh perempuan sebagai pengguna layanan, yaitu demand-driven. Dan tentu saja, semua intervensi yang kita lakukan harus tetap mengacu pada apa yang telah terbukti efektif secara ilmiah, yaitu evidence-informed. Ketiga komponen ini harus berjalan secara seimbang. Jika kita hanya berfokus pada kebutuhan tanpa mempertimbangkan suara perempuan, maka pelayanan berisiko tidak diterima. Sebaliknya, jika kita hanya mengikuti tuntutan tanpa dasar ilmiah, maka pelayanan bisa menjadi tidak aman. Dan jika kita hanya berpegang pada evidence tanpa memahami konteks masyarakat, maka intervensi yang kita berikan bisa menjadi tidak relevan. Sebagai contoh, kita ambil kasus anemia pada ibu hamil. Dari sisi kebutuhan, kita melihat bahwa angka anemia cukup tinggi. Namun dari sisi tuntutan, banyak ibu yang tidak suka mengonsumsi tablet zat besi karena efek samping yang dirasakan. Sementara dari sisi evidence, suplementasi zat besi tetap merupakan intervensi utama yang direkomendasikan. Disinilah peran bidan menjadi sangat penting, yaitu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Intervensi yang dapat dilakukan tidak hanya memberikan tablet zat besi, tetapi juga disertai dengan edukasi tentang cara konsumsi yang benar, konseling terkait efek samping, serta pendekatan alternatif seperti penguatan asupan gizi dan pemantauan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pelayanan yang diberikan tidak hanya tepat secara klinis, tetapi juga lebih dapat diterima oleh perempuan. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa seorang bidan tidak hanya memberikan layanan berdasarkan ilmu, tetapi juga harus mampu mendengarkan perempuan, memahami kebutuhannya, dan memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan tetap aman, efektif, dan berbasis bukti. Setelah kita memahami dasar pelayanan kebidanan komunitas, langkah berikutnya adalah menggali lebih dalam mengenai tuntutan masyarakat. Penting untuk kita pahami bahwa tuntutan masyarakat tidak hanya berarti keluhan semata. Lebih dari itu, tuntutan mencerminkan harapan perempuan terhadap pelayanan yang mereka anggap ideal. Harapan ini bisa berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta sikap tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Selain itu, tuntutan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Perempuan yang pernah mengalami pelayanan yang kurang menyenangkan, misalnya merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak ramah, akan memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pelayanan di masa mendatang. Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan adanya preferensi budaya dan sosial. Dalam beberapa komunitas, nilai budaya, norma keluarga, dan kepercayaan lokal sangat memengaruhi bagaimana perempuan memandang layanan kesehatan dan mengambil keputusan terkait kesehatannya. Oleh karena itu, memahami tuntutan masyarakat berarti kita tidak hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga mampu membaca konteks yang melatar belakanginya. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang pelayanan kebidanan yang lebih responsif, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan dalam komunitas. Dalam merancang pelayanan kebidanan komunitas, kita tidak bisa hanya berhenti pada pertanyaan sederhana, yaitu, apa masalahnya? Sebagai bidan, kita dituntut untuk melangkah lebih dalam, dengan memahami bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak tunggal, melainkan memiliki berbagai lapisan yang perlu dianalisis secara komprehensif. Dalam kesehatan masyarakat, kebutuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, dan masing-masing memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kondisi perempuan. Yang pertama adalah felt need, yaitu kebutuhan yang dirasakan langsung oleh perempuan. Ini merupakan persepsi subjektif terhadap kondisi kesehatannya. Sebagai contoh, seorang ibu hamil mungkin merasa pusing, lemas, atau merasa bahwa ASI yang dihasilkan tidak mencukupi. Pengalaman ini adalah nyata bagi perempuan, meskipun belum tentu sesuai dengan hasil pemeriksaan klinis. Bagi bidan, felt need sangat penting karena menjadi pintu masuk dalam membangun komunikasi dan kepercayaan. Jika kita mengabaikan apa yang dirasakan perempuan,
maka intervensi yang kita berikan berisiko tidak diterima. Selanjutnya adalah expressed need, yaitu kebutuhan yang sudah diwujudkan dalam bentuk tindakan. Artinya, perempuan tidak hanya merasakan masalah, tetapi juga sudah mengambil langkah, seperti datang ke fasilitas kesehatan atau mencari pertolongan. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua kebutuhan yang dirasakan akan menjadi expressed need. Banyak perempuan yang tidak mencari bantuan karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan biaya, jarak pelayanan, atau pengaruh norma sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses layanan kesehatan. Kemudian, terdapat normative need, yaitu kebutuhan yang ditentukan berdasarkan standar kesehatan atau bukti ilmiah. Dalam situasi tertentu, perempuan mungkin merasa dirinya sehat, tetapi secara klinis sebenarnya memiliki risiko atau masalah kesehatan. Sebagai contoh, ibu hamil dengan kadar hemoglobin rendah mungkin tidak merasakan keluhan, tetapi berdasarkan standar medis, ia mengalami anemia dan memerlukan intervensi. Disinilah peran profesional bidan menjadi sangat penting, yaitu menjembatani antara apa yang dirasakan oleh perempuan dengan apa yang secara ilmiah dibutuhkan. Terakhir adalah comparative need, yaitu kebutuhan yang muncul dari hasil perbandingan antar kelompok masyarakat. Misalnya, ketika kita menemukan bahwa cakupan kunjungan antenatal di satu wilayah lebih rendah dibandingkan wilayah lain dengan karakteristik yang serupa, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap intervensi pelayanan. Jenis kebutuhan ini sangat penting dalam menentukan prioritas program dan sasaran intervensi. Dengan memahami keempat jenis kebutuhan ini secara menyeluruh, kita dapat melakukan analisis yang lebih tajam dan merancang pelayanan kebidanan yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Data yang kita kumpulkan dari masyarakat tidak boleh berhenti hanya sebagai informasi semata. Sebagai bidan, tugas utama kita adalah mengolah data tersebut menjadi dasar dalam merancang intervensi kebidanan yang tepat dan bermakna. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan prioritas masalah. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus. Oleh karena itu, kita harus mampu memilih masalah yang paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus yang paling memungkinkan untuk diintervensi. Langkah berikutnya adalah merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Intervensi yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek klinis, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya yang ada di komunitas tersebut. Selanjutnya, kita perlu menentukan pendekatan pelayanan yang akan digunakan. Dalam praktik kebidanan modern, pendekatan seperti continuity of care menjadi sangat penting, di mana perempuan mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga nifas. Selain itu, prinsip respectful midwifery care juga harus menjadi landasan utama, yaitu pelayanan yang menghargai martabat, hak, dan pilihan perempuan sebagai individu. Dengan demikian, integrasi antara data, analisis, dan pendekatan pelayanan ini akan menghasilkan program kebidanan yang tidak hanya tepat secara ilmiah, tetapi juga dapat diterima dan benar-benar bermakna bagi masyarakat. Untuk memperdalam pemahaman kalian, pada pertemuan ini kalian akan diberikan penugasan mandiri yang berbasis pada kondisi nyata di masyarakat. Pertama, kalian diminta untuk melakukan wawancara dengan 3 perempuan usia reproduksi di wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Dalam melakukan wawancara, gunakan panduan pertanyaan yang sudah disediakan, sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil wawancara. Pada tahap ini, kalian perlu mengkategorikan temuan ke dalam 3 jenis kebutuhan, yaitu felt need, expressed need, dan normative need. Proses ini penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, kalian diminta untuk menentukan prioritas masalah. Ingat bahwa tidak semua masalah harus diangkat, tetapi pilihlah masalah yang paling penting, paling berdampak,
dan paling memungkinkan untuk dilakukan intervensi. Tahap terakhir adalah merancang intervensi kebidanan. Intervensi yang kalian susun harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan konteks masyarakat, sehingga program yang dirancang tidak hanya tepat secara teori, tetapi juga realistis untuk diterapkan. Untuk penugasan ini, kalian diberikan waktu selama 1 minggu. Hasil tugas dikumpulkan melalui platform Edlink sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melalui penugasan ini, diharapkan kalian tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata di masyarakat. Untuk memperdalam pemahaman kalian, pada pertemuan ini kalian akan diberikan penugasan mandiri yang berbasis pada kondisi nyata di masyarakat. Pertama, kalian diminta untuk melakukan wawancara dengan 3 perempuan usia reproduksi di wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Dalam melakukan wawancara, gunakan panduan pertanyaan yang sudah disediakan, sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil wawancara. Pada tahap ini, kalian perlu mengkategorikan temuan ke dalam 3 jenis kebutuhan, yaitu felt need, expressed need, dan normative need. Proses ini penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, kalian diminta untuk menentukan prioritas masalah. Ingat bahwa tidak semua masalah harus diangkat, tetapi pilihlah masalah yang paling penting, paling berdampak, dan paling memungkinkan untuk dilakukan intervensi. Tahap terakhir adalah merancang intervensi kebidanan. Intervensi yang kalian susun harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan konteks masyarakat, sehingga program yang dirancang tidak hanya tepat secara teori, tetapi juga realistis untuk diterapkan. Untuk penugasan ini, kalian diberikan waktu selama 1 minggu. Hasil tugas dikumpulkan melalui platform Edlink sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melalui penugasan ini, diharapkan